Halo, bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang penyesuaian dan penutupan. Nah, penyesuaian dan penutupan ini bagi sebagian pihak merupakan sesuatu hal yang agak susah dipahami. Kali ini kita akan membahas sebenarnya apa yang perlu disusutkan dan mengapa perlu penyusutan. Nah, kalau kita perhatikan, penyesuaian ini perlu dilakukan agar penyajian aset, hutang, pendapatan, dan biaya tidak bergeser ke periode antar periode, sehingga laporan keuangan menyajikan informasi yang sesuai. Jadi kalau misalnya terjadi pergeseran, terutama pendapatan dan biaya, itu artinya labanya nanti menjadi tidak tepat. Untuk mengatasinya, kita perlu menyesuaikan akun-akun di laporan keuangan agar lebih menyajikan penyajian aset, hutang, pendapatan, dan biaya menjadi lebih wajar. Nah, apa yang disesuaikan biasanya? Yang disesuaikan pertama adalah pemerolehan aset dibayar di muka dan akan digunakan selama periode akuntansi. Contohnya di sini adalah perlengkapan yang perlu disesuaikan kalau dipakai adalah biaya perlengkapan. Aset tetap itu nanti pemakaiannya akan dihitung dengan biaya penyusutan. Piutang tertagih pemakaiannya penggunaan aset tersebut menjadi piutang biaya kerugian piutang atau biaya piutang tak tertagih. Kemudian biaya-biaya dibayar di muka lainnya, misalnya biaya asuransi, biaya sewa, dan lain-lain. Kemudian sediaan itu juga perlu disesuaikan agar mencerminkan jumlah sediaan yang ada pada akhir periode. Kemudian pendapatan diterima terlebih dahulu atau pendapatan diterima di muka unearned. Contohnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian biaya-biaya yang akan dibayar atau biaya akrual, contoh biaya bunga berjalan, biaya listrik, dan lain-lain, itu juga perlu kita sesuaikan sehingga biaya yang saat ini terjadi harus dicatat pada saat ini atau pada periode ini. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual, misalnya pendapatan bunga berjalan. Nah, kita buat satu contoh, saldo awal perlengkapan pada awal periode adalah 45.000, kemudian tanggal 15 Januari 2022 dibeli perlengkapan 2.500, pada saat akhir bulan 31 Januari 2022, ternyata setelah dihitung perlengkapan itu hanya tinggal 27.800. Nah, penyesuaian sediaan perlengkapan ini atau supplies apabila pembelian tanggal 15 Januari tersebut yang 2.500 dicatat ke akun biaya perlengkapan, maka kita bisa buat perhitungannya begini. Saldo awal perlengkapan 45.000, saldo akhirnya 27.800, sehingga yang terpakai atau disebut biaya perlengkapan itu 17.200. Nah, penyesuaiannya di jurnal umum tentunya yang terpakai ini akan dicatat ke akun biaya perlengkapan di debit dan perlengkapan di sebelah kredit 17.200. Nah, lain halnya dalam soal yang sama kalau sediaan tanggal 15 Januari itu dicatat sebagai aset atau supplies. Tadi saldo awal perlengkapan 45.000, kemudian pembelian perlengkapan 2.500. Nah, ini pada saat pembelian dicatat ke akun perlengkapan atau dicatat sebagai aset, maka perlengkapan yang tersedia 47.500, saldo akhirnya 27.800, sehingga yang terpakai atau biaya perlengkapan 19.700. Nah, nanti biaya perlengkapannya didebitkan 19.700, sedangkan perlengkapan 19.700. Mengapa nilainya berbeda dengan yang awal tadi? Ini disebabkan karena pada tanggal 15 Januari yang 2.500 ini sudah dicatat sebagai biaya, sehingga kalau dicatat dua kali nanti jadi dua kali pencatatannya, jadi berlebihan. Karena sudah dicatat sebagai biaya, itu tidak termasuk lagi dalam penyesuaian ini, gitu ya. Jadi tergantung apakah pada saat pencatatan dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai biaya, itu nanti penyesuaiannya akan berbeda, tapi pada akhir periode akan menghasilkan saldo yang sama. Nah, contoh yang kedua, tanggal 3 Januari misalnya, diterima sewa gudang untuk masa 1 tahun sebesar 6.000. Bagaimana membuat penyesuaian tanggal 31 Januari 2022? Nah, kalau Anda mencatat sebagai hutang pada tanggal 3 Januari ya, pada tanggal 3 Januari Anda mencatat sebagai hutang, yaitu kas di debit 6.000 dan sewa diterima di muka 6.000.
Maka kalau kita perhatikan ini periodenya, tanggal 3 bulan 1 itu diterima 6.000, tanggal 31 Januari ini akan akhir periode interim, kemudian tanggal 3 Januari 2003 akhir masa sewa tersebut, maka kalau kita bagi periodenya, sebenarnya pendapatan sewa itu hanya satu bulan, sedangkan yang 11 bulan lagi adalah sewa diterima di muka. Nah, kalau Anda catat sebagai hutang, maka sewa diterima di muka, ini kita catat 500, kita harus kurangi, karena sebenarnya ini 5.500, dan pendapatan sewa yang 1 bulan itu kita kreditkan 500. Nah, apabila Anda mencatat sebagai pendapatan, maka kas pada pendapatan sewa. Nah, ini dicatat pendapatan sewa 5.500, kemudian sewa diterima di muka 5.500. Kemudian untuk premi asuransi, dibayar premi asuransi tanggal 6 Januari untuk masa 6 bulan sebesar 6.000 buat penyesuaian untuk masa interim tanggal 31 Januari 2022. Nah, ini bisa tanggal 6 Januari dicatat sebagai aset. Kalau dicatat sebagai aset, maka debitnya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance 6.000, kas 6.000. Nah, kalau kita lihat tadi interval waktunya ada 3, tanggal 6 Januari dibayar 6.000, ini adalah tanggal penyusunan laporan keuangan bulanan, ya, masa interim. Kemudian tanggal 6 Juni 2023 itu masa 1 tahun, ini adalah masa habisnya premi tersebut. Jadi kalau kita tarik dia, 1 bulan inilah yang telah habis digunakan atau disebut dengan biaya asuransi. Sisanya ini belum terpakai, jadi masih asuransi dibayar di muka. Nah, kalau kita bagi berarti ini 1/6 kali 6.000 jadi 1.000, ini 5/6 kali 6.000 menjadi 5.000. Nah, kalau kita mencatat sebagai aset, maka asuransi dibayar di muka 6.000 ini terlalu besar, maka kita kurangi 1.000, kita kreditkan. Debitnya adalah biaya asuransi 1.000. 1.000 ini adalah yang 1 bulan. Kemudian apabila dicatat sebagai biaya, maka biaya asuransi 6.000, kas 6.000, sama ya garis perhitungannya. Maka penyesuaiannya berbeda karena ini di debit biaya asuransi 6.000, tentunya yang 6.000 ini seharusnya 1.000. Untuk itu kita kreditkan 5.000 supaya menjadi 1.000. Kemudian asuransi dibayar di muka, kita debitkan 5.000. Nah, contoh penyesuaian berikutnya. Ini tentang biaya piutang tak tertagih. Karena akuntan, perusahaan harus menaksir berapa kerugian piutang setiap periode. Nah, ini contohnya 1% dari penjualan neto ditaksir tak tertagih. 1%-nya itu adalah 475. Maka debitnya adalah biaya piutang tak tertagih, penyisian piutang tak tertagih sebesar 475. Penyusutan bangunan 1% dari kos bangunan, berarti 1% sebesar 465.000. Maka penyusutannya adalah biaya penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, ini penyesuaiannya ya. Untuk sediaan awal, untuk penyesuaian sediaan, pada awal periode 94.450, pada akhir periode 64, berarti menurun terpakai. Berapa terpakai? Sebesar 29.700. Maka sediaan kita kurangi 29.700 dengan membuat ke kredit, di debitnya kita buat laba ditahan. Nah, kadang-kadang bisa juga laba ditahan ini income summary atau ikhtisar rugi laba. Namun kalau kita gunakan akun ikhtisar rugi laba, nanti pada proses penutupan kita tutup ke akun laba ditahan, jadi 2 kali pekerjaan. Jadi untuk menghindari itu bisa kita gunakan langsung ke laba ditahan. Nah, catatan pentingnya adalah seluruh pencatatan penyesuaian ini wajib diposting ke akun-akun di buku besar. Wajib diposting kembali ke akun-akun di buku besar. Nah, sekarang kita membahas proses penutupan. Penutupan itu akun-akun yang ditutup adalah akun-akun nominal, pendapatan dan biaya ke akun real, dalam hal ini laba ditahan atau saldo laba. Tentunya tujuannya agar menunjukkan kinerja yang akan datang. Jadi pendapatan dan biaya bisa akun pendapatan dan biaya bisa diisi dengan kinerja periode berikutnya.
Nah, nanti ketika diposting, akun-akun nominal akan bersaldo 0. Nah, contohnya ini, penjualannya 48.100, sales discount 541, kemudian rent income 500 atau pendapatan sewa, maka tentunya penjualan yang dikredit kita debitkan, diskon penjualan yang didebit kita kreditkan, pendapatan sewa yang di sebelah kredit kita debitkan, kemudian laba ditahan mengimbangi mereka, kita kreditkan sebesar 48.059. Nah, biaya-biaya juga begitu ya. Biaya di debit itu semua kita kreditkan, kemudian yang dikredit kita debitkan, dan selisihnya itu adalah ke akun laba ditahan. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman Anda tentang penyesuaian dan penutupan. Terima kasih.